Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan membahas kuis dinamika rotasi yang kemarin sudah kalian kerjakan. Nah, soal yang pertama seperti ini. Ada persegi ABCD dengan panjang rusuk 20 akar 2 cm diberi gaya pada titik D dengan arah seperti ini, besarnya 10 Newton. Yang ditanya adalah momen gaya terhadap titik A. Nah, jadi titik A itu sebagai poros atau pusat rotasi. Nah, yang diketahui yang pertama adalah gayanya jelas 10 Newton ya dari gambar. Terus sudutnya, karena ini gaya terhadap lengan membentuk sudut, maka kita tidak bisa menggunakan langsung, tapi harus diuraikan. Maka dari itu kita harus mengetahui sudutnya, karena arah gayanya menuju B, sedangkan DB atau BD itu adalah diagonal bidang, maka gaya ini membagi sudut sini sama besar. Jadi sudutnya adalah 45 derajat. Nah, terus lengannya itu adalah AD yang besarnya 20 akar 2 cm, jadikan meter dikalikan 10 pangkat min 2. Lalu yang ditanya adalah tau di A. Nah, karena di situ ada sudut, maka kita menggunakan yang ini, FL sin theta. Sudah, tinggal dimasukkan angkanya 10 20 akar 2 kali 10 pangkat min 2 sin sudutnya tadi 45 derajat. Sin 45 adalah setengah akar 2. Selesaikan, ketemu 2 Newton meter. Gampang ya. Nah, soal yang kedua, ada 3 partikel masing-masing M1 besarnya M, M2 besarnya 2M, dan M3 besarnya 3M, disusun pada kerangka yang masanya dapat diabaikan. Jadi kerangka atau koordinat XY itu masanya diabaikan seperti pada gambar. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersinya adalah, nah, kita tulis dulu M1, M2, M3 nya seperti pada soal. Nah, diputar terhadap sumbu Y, maka sumbu Y ini sebagai poros atau pusat rotasi. Otomatis M2 nya karena dia pada poros, dia tidak melingkar atau dia tidak berputar, jadi M2 nya tidak dipakai. Bisa dipahami ya. Nah, sedangkan M1 jaraknya dari sumbu rotasi adalah R1 ini. Nah, R1 nya adalah 2A. Nah, untuk M3 jaraknya adalah A. Sudah, tinggal kita selesaikan karena kita pakai penjumlahan biasa ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin, bahwa momen inersia jika disusun dari banyak benda, maka momen inersia totalnya hanya dijumlahkan saja. Nah, sedangkan I itu MR kuadrat, berarti I1 M1 R1 kuadrat ditambah M2 M3 R3 kuadrat. Dimasukkan angkanya. Nah, perlu perhatikan hati-hati di sini. Ini harus dikurungi. Kalau tidak dikurungi, nanti kalian biasanya yang dikuadratkan cuma yang A saja, duanya tidak dikuadratkan. Nah, itu yang salah. Jadi perlu hati-hati, perlu teliti. Jangan sampai hal sepele ini menjadikan jawaban kalian salah ya. Ketemu 4MA tambah 3MA, nah jawabannya adalah 7MA kuadrat. Sangat gampang. Nah, soal yang ketiga, ada silinder tipis dengan massa 1 kg, diameternya 60 cm, menggelinding dari puncak bidang miring seperti pada gambar. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan silinder saat mencapai dasar bidang miring adalah berapa ya. Di sini bidang miringnya dengan kemiringan 37 derajat. Ini kita misalkan dulu, kita tulis dulu titik di puncak misalkan A, titik di dasar misalkan B ya. Diketahui M1 nya ini, D nya ini, G nya 10. Nah,
Di sini karena tidak ada keterangan di A diberi kecepatan awal, maka dianggap kecepatan awalnya 0. Jadi langsung VA sama dengan 0. Terus silinder tipis, sampai buka lagi video yang kemarin atau di bukunya kalian tentang momen inersia benda tegar, bahwa silinder tipis itu adalah mr kuadrat. Nah, HA-nya adalah 6 meter. Sedangkan di B ini tidak punya ketinggian atau berada di dasar bidang miring, maka hanya sama dengan 0. Maaf ya, ini bukan HA tapi HB. Terus tetanya sama dengan 37 derajat. Nah, tetanya adalah kecepatan titik B. Nah, kira-kira pakai apa? Ya benar, kita pakai kekelan energi mekanik. EMA sama dengan EMP. Sama kayak SMP dulu, EM sama dengan EK tambah EP. Nah, hanya saja EK di sini EK-nya ada 2, yaitu translasi sama rotasi. Nah, kita masukkan bersama nih. EK translasi itu adalah setengah mv kuadrat, EK rotasi setengah I omega kuadrat, EP-nya mgh. Nah, omega ini kita harus ubah menjadi V, karena yang ditanya adalah V. Berarti kita buka lagi materi kelas 10 yaitu tentang gerak lingkar. Omega sama dengan V per R. Masukkan ini. Nah, karena masing-masing di sini punya M, maka M-nya ini bisa kita coret, hilang ya. Berarti tinggal setengah VA kuadrat dan seterusnya ini ya. Nah, saya tulis lagi persamaan yang terakhir tadi. Nah, tadi kan kecepatan di A itu 0, berarti ini suku yang pertama ini 0, ini juga 0, tinggal GHA. Nah, setengah VB kuadrat tambah setengah R kuadrat VB kuadrat per R kuadrat. Nah, R sama ini kan bisa dicoret karena ini kuadrat, ini juga kalau dibuka kurungnya menjadi kuadrat, terus tersisa VB kuadrat. Terus suku yang terakhir HB itu kan 0, berarti ini hasilnya 0. Ditinggal GHA sama dengan setengah VB kuadrat tambah setengah VB kuadrat. Sehingga VB kuadrat itu sama dengan GHA, berarti VB itu akar GHA, tinggal dimasukkan akarnya 10 kali 6, ketemu akar 60, ketemu 2 akar 15. Bisa ya, atau kalian langsung pakai persamaan yang rumus cepat yang sudah kalian cari kemarin ya di tugas. Itu kan ada rumus cepatnya, tinggal masukkan ke situ, ketemu. Nah, sekarang yang terakhir ya. Di sini ada katrol dan bidang miring. Nah, dua balok masing-masing masanya M1 15, M2 20 dihubungkan dengan tali yang masanya diapaikan melalui katrol dengan jari-jari 25 cm dengan momen inersia I seperti pada gambar. Balok M1 berada pada bidang miring licin dengan sudut kemiringan 37 derajat. Jika sistem mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat, maka tentukan nilai T1 dan T2 ya. Nah, yang diketahui pertama M1, M2, R-nya, sudutnya, percepatannya. Nah, lalu sama kayak kemarin kita gambarkan semua gayanya. Yang pertama, ini kalau ini bergerak ke atas, berarti ini bergerak ke bawah. Nah, yang menyebabkan dia bergerak ke bawah adalah W2. Di sini ada T2, di sini ada T1, terus di sini ada W1. Nah, W1 ini harus kita uraikan menjadi W1 cos 37 derajat sama W1 sin 37 derajat. Kenapa kok cos, kenapa kok sin? Silahkan dibuka kembali buku kelas 10 ya, materi dinamika gerak ya, atau hukum Newton itu ada
penguraiannya seperti apa. Nah, yang tanya adalah T2 dan T1, ini sama ini. Nah, oke. Kita buka lagi gambarnya. Nah, benda M1 bergerak naik. Ya, bergerak translasi, bergerak lurus. Berarti yang berlaku adalah hukum Newton tentang translasi, sigma F1 sama dengan M1 ditambah A. Nah, karena dia bergerak naik, berarti yang ke atas ini plus, yang ke bawah ini minus. Yang ini sama ini tidak dipakai karena dia tidak searah dengan gerak. Nah, dipindah ruas, ini berarti menjadi M1A. Nah, B1 sin 37 menjadi M1G kali sin 37. M1 nya 15, A nya 2, ini 15, ini 10, sin 37 adalah 0,6, ketemu 120. Nah, M2 dia bergerak ke bawah, translasi, maka yang berlaku adalah hukum Newton kedua tentang translasi, yaitu sigma F sama dengan M2 kali A. Nah, karena dia ke bawah, berarti yang ke bawah ini plus, yang melawan itu minus, T2 sama dengan M2 kali A. Kalau kita mau mencari T2, berarti ini dipindah ruaskan, ini juga dipindah ruaskan, ketemu M2G dikurangi M2A. 20 kali 10 dikurangi 20 kali 2, nah, ketemu 160. Nah, jawabannya ini yang benar, dan di opsinya salah. Ya, berarti kalau kita ngikut opsinya, berarti jawaban yang benar itu adalah yang gampang aja. Nah, sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.